Good morning everyone. Good morning P6. How are you today? I hope you have a good condition for today. Yes? Okay. We will start our lesson with IPA subject. But before that, you should open your textbook ESPS IPA kelas 6 page 15. Already? Oke. Jadi topik kita hari ini adalah perkembangan hewan. Yes. Oke. Do you have a pet? Punya hewan peliharaan? Mungkin seperti anjing atau kucing. Nah, setiap tahunnya atau 2 kali setahun, anjing atau kucing akan melahirkan, yes, atau beranak. Artinya, hewan seperti anjing, kucing, dan hewan-hewan lainnya itu akan berkembang biak. Yes. Nah, kita akan bahas apa saja jenis perkembangbiakan hewan. Oke, so perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah berkembang biak secara generatif, dan yang kedua berkembang biak secara vegetatif. Jadi sama seperti tumbuhan, ya. Sama seperti tumbuhan, perkembangbiakan itu ada dua. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan vegetatif, yes. And then kita bahas yang pertama, perkembangbiakan generatif. Kalau dikatakan perkembangbiakan generatif, maka perkembangbiakannya seksual atau melalui perkawinan. Oke, terjadi ketika sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina, ya. Nah, jadi perkembangbiakan generatif pada hewan itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar itu bertelur. Contohnya adalah ayam. And then yang kedua, vivipar. Ini adalah beranak atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Oke, mari kita bahas satu-satu. Ovipar. Nah, jadi ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Yes. Nah, look at this picture. Ini adalah contoh dari hewan ovipar, yaitu katak. Nah, look at that picture. Di sekitar dari kataknya ada telurnya, ya. Nah, dia bertelur di dalam air. Oke, and then ini ada ayam. Kemudian ada ikan, ada ular, beberapa ular, ya. Oke, beberapa ular ada yang bertelur, tapi ada juga yang bertelur dan melahirkan. Nanti kita akan bahas di next slide. Oke, kemudian vivipar. Vivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, Miss, adalah anjing. Oke. Kemudian ada kucing, ya, melahirkan atau beranak. Nah, ini dia, look at this picture. Kelompok hewan vivipar itu ada kelelawar, lumba-lumba, kambing, gajah, dan masih banyak lagi, ya. Oke. Nah, jadi kelelawar, paus, kambing, lumba-lumba. Oke. Jadi bisa disimpulkan, biasanya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar itu adalah kelompok hewan mamalia atau hewan yang menyusui, ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah ovovivipar. Nah, kalau ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, contohnya adalah anaconda. Jadi nggak semua snake, nggak semua ular itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ada ular yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Dia bertelur, kemudian melahirkan. Oke. Nah, jadi bedanya apa, Miss? Ini contoh, kalau ayam. Ayam itu bertelur, oke. Terus ayam itu menetaskan telurnya, yes. Nah, jadi ayam itu dikatakan kelompok hewan yang ovipar, bertelur. Oke. Setelah terjadinya pembuahan, telurnya itu lepas, kemudian ayamnya mengeram telurnya di luar tubuhnya, kan? Nah, kalau anaconda, dia bertelur di dalam tubuhnya, kemudian sampai besar individunya di dalam telur, di dalam tubuh induknya, kemudian akan pecah perlahan dan dia akan melahirkan.
ular baru ya, anaconda baru. Oke. Nah, itu dia. Jadi hewan ovovivipar itu bertelur dan bertahan di dalam tubuh induknya telurnya itu sampai menetas. Oke, anak hewannya dikeluarkan dari tubuh induk betinanya seperti melahirkan. Contohnya adalah beberapa ular yaitu seperti anaconda, hiu, kuda laut dan beberapa jenis kadal. Oke, nah kemudian yang kedua kita masuk ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya, jadi kalau dibilang vegetatif, perkembangbiakannya aseksual, tanpa bertemu sel jantan dan sel betina, tidak ada perkawinan. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Kalau dibilang hewan tingkat rendah, maka struktur tubuhnya itu belum sempurna, tidak sempurna, seperti Platyhelminthes, jenis cacing-cacingan, ya. Biasanya tubuhnya yang berruas-ruas. Oke. Nah, itu dia. So, perkembangbiakan vegetatif pada hewan terbagi atas. Yang pertama itu fragmentasi. Fragmentasi itu artinya memutuskan bagian tubuhnya. Ya. Contohnya pada cacing, ya, dia memotong atau memutuskan bagian tubuh menjadi individu baru. Oke, pada cacing planaria. Kemudian yang kedua itu perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan cara tunas. Ya, jadi ada beberapa hewan yang bertunas. Contohnya adalah hidra. Oke, hidra itu tumbuhan yang hidup di air, di laut, ya. Oke, jadi tunas muncul pada tumbuhan induk hewan, kemudian tunasnya akan berpisah dengan tubuh induknya dan membentuk individu baru. Oke, so that's all our lesson for today tentang perkembangbiakan hewan. If you have a question, you can text me, and then thank you for your attention and see you next meeting. Good morning and goodbye, P6.